Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bergabung dengan channel Kandana Wong. Bagi Anda yang belum subscribe, waktunya untuk subscribe dulu. Ya, lanjut ke cerita mengenai Kediri. Kali ini kita memasuki babak-babak akhir dari kerajaan Kediri atau masa-masa saat Kediri dihampang keruntuhan. Sepeninggal Jayabaya, Rakai Sirikan naik tahta sebagai Raja Kediri. Menurut catatan sejarah, Rakai Sirikan memerintah Kediri selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 1159 hingga 1169. Sepeninggal Rakai Sirikan, Sri Aryaswara naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madu Sudana Watara Arjamuka. Berbeda dengan Rakai Sirikan, Aryaswara telah meninggalkan prasasti angin yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1171. Selanjutnya menurut prasasti Jaring bahwa sepeninggal Aryaswara yang telah memerintah Kediri selama 2 tahun itu, tahta kekuasaan Kediri dikuasai oleh Sri Gendra. Sepeninggal Sri Gendra, Kartajaya naik tahta sebagai Raja Kediri. Menurut negara Kertagama pada tahun 1365, Kartajaya merupakan raja terakhir Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikrama Watara Anindita Srenggalancana Digajaya Utungga Dewa. Sementara itu menurut serat Pararaton, Kartajaya memerintah Kediri pada tahun 1182 hingga 1222 tersebut bernama Prabu Dandang Gendis. Bukti kebenaran nama Kartajaya dapat ditemukan pada beberapa prasasti, antara lain prasasti Galunggung yang berangkat tahun 1194, prasasti Kamulan yang berangkat tahun 1194, prasasti Palah tahun 1997, dan prasasti Wates Kulon 1205. Menurut catatan dari sebagian besar sejarawan, Kartajaya dikenal sebagai raja yang bersifat pongah atau tinggi hati. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Kartajaya yang dikenal dengan nama Dandang Gendis itu minta untuk disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Namun keinginannya itu ditolak oleh seluruh pendeta, meskipun Dandang Gendis menunjukkan kesaktiannya dengan duduk di pucuk tombak yang dipancangkan di atas tanah. Menyaksikan kepongahan Kartajaya, para pendeta Hindu dan Buddha itu memalingkan pengabdiannya kepada Ken Arok yang telah menjadi aku di Tumapel. Ken Arok menyerang Kediri dengan menggunakan gelar Batara Guru, nama lain dari Dewa Siwa, karena Kartajaya hanya dapat dikalahkan oleh Siwa. Peperangan antara Kediri dan Tumapel tidak dapat dihindari. Peperangan kedua pasukan dari dua negara itu terjadi di dekat desa Ganter yang terjadi pada tahun 1222. Dalam peperangan tersebut, Mahisa Walungan, adik Kartajaya, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Sementara itu Kartajaya melarikan diri ke Kayangan atau alam dewa. Berikut adalah sedikit kutipan mengenai masa berakhirnya masa pemerintahan Dandang Gendis dari serat Pararaton versi Indonesia. Raja Dandang Gendis dari Daha berkata kepada para pendeta di seluruh wilayah negeri itu, "Wahai tuan-tuan pendeta pemeluk agama Siwa dan Buddha, kenapa tuan-tuan tidak menyembah padaku? Bukankah aku adalah Batara Guru? Tuanku, sejak zaman dulu tidak ada pendeta yang menyembah seorang raja. Jika sejak dulu tidak ada pendeta yang menyembah seorang raja, sekarang hendaklah tuan-tuan menyembahku. Jika tuan-tuan tidak tahu kesaktianku, sekarang aku akan tunjukkan buktinya." Raja Dandang Gendis memancangkan sebatang tombak di atas tanah. Kemudian ia duduk di ujung tombak itu seraya berkata, "Tuan-tuan pendeta, lihatlah kesaktianku." Ketika Dandang Gendis duduk di atas pucuk tombak itu, nampak Batara Guru yang berlengan 4 dan bermata 3. Dengan sikap arogan, Dandang Gendis memerintahkan kepada seluruh pendeta untuk menyembahnya.
Namun seluruh pendeta itu tidak mematuhi perintah sang raja. Para pendeta yang menentang perintah Dandang Gendis itu kemudian mencari perlindungan ke Tumapel, menghamba kepada Ken Arok. Itulah asal mulanya Tumapel tidak mau tunduk pada negeri Daha. Tidak lama kemudian Dandang Gendis mendengar kalau Ken Arok sudah menjadi Raja Singosari. Tidak hanya itu, Dandang Gendis mendengar kalau Ken Arok bermaksud akan menyerang Daha. Maka Dandang Gendis berkata, "Tak ada yang mampu meruntuhkan negaraku. Tak ada yang sanggup mengalahkanku selain Batara Guru yang turun dari angkasa." Pernyataan Dandang Gendis itu kemudian disampaikan oleh para pendeta kepada Ken Arok. Sang Amurwabumi berkata, "Wahai para pendeta pemeluk Siwa dan Buddha, restuilah aku untuk bergelar Batara Guru." Para pendeta Siwa dan Buddha merestui permohonan Ken Arok. Sejak saat itu Ken Arok bergelar Batara Guru. Selanjutnya Ken Arok pergi menyerang Daha. Raja Dandang Gendis mendengar bahwa Sang Amurwabumi dari Tumapel telah datang menyerang Daha. Dandang Gendis berkata, "Aku akan dikalahkannya karena Ken Arok sedang dilindungi dewa." Sekarang tentara Tumapel bertempur melawan tentara Daha. Mereka berperang di sebelah utara desa Ganter. Mereka sama-sama bernyali tinggi. Mereka saling bunuh hingga terdesaklah tentara Daha. Adik Raja Dandang Gendis bernama Mahesa Wulungan gagal atau gugur sebagai pahlawan. Demikian pula menterinya yang bernama Gubar Baleman. Mereka gugur karena diserang oleh tentara Tumapel yang menyerupai banjir besar dari puncak gunung. Sekarang tentara Daha terpaksa berlari tunggang langgang. Tentara Daha bubar seperti ribuan lebah karena yang menjadi senopati telah gugur di medan laga. Mereka berlari terbirit-birit meninggalkan musuh seperti sekawanan rusa yang diburu harimau lapar dan mencabut semua payung sehingga tidak ada yang sambut melakukan perlawanan. Raja Dandang Gendis mundur dari pertempuran dan mengungsi ke alam dewa, tergantung di angkasa bersama kuda, pengiring kuda, pembawa payung, pembawa tempat sirih, tempat air minum, dan tikar. Sungguh Daha dapat ditaklukkan oleh Tumapel. Sementara itu, adik-adik Dandang Gendis yaitu Dewi Amisam, Dewi Hasin, dan Dewi Paja yang tahu kalau kakaknya sudah berada di alam dewa dan bergantung di angkasa, sontak menghilang bersama istananya. Itu tadi cuplikan dari Sarata Pararaton. Dalam syarat Pararaton juga disebutkan bahwa Kertajaya tidak mati dibunuh oleh Ken Arok atau pasukannya ketika terjadi pertempuran antara Tumapel dan Kadiri di desa dekat desa Ganter tersebut. Namun Kertajaya yang kewalahan ketika menghadapi Ken Arok itu berlari ke Kahyangan atau ke alam dewa. Banyak ahli sejarah mengatakan bahwa Kertajaya yang berlari ke Kahyangan atau alam dewa dimaknai bahwa Raja Kadiri itu telah meninggal di dalam ruangan candi pemujaan. Namun muncul pandangan lain bahwa sang raja meninggal dengan cara mukso atau mati tanpa meninggalkan jasadnya. Setelah Kertajaya wafat, Kediri mengalami akhir riwayatnya. Berakhirnya masa pemerintahan Kertajaya menandai bahwa Kediri yang kemudian dikenal dengan nama Gelang-Gelang itu menjadi wilayah bawahan Tumapel atau Singosari. Meskipun Jaya Katwang atau Jaya Katong yang merupakan Bupati Gelang-Gelang berhasil mengkudeta kekuasaan Kertanegara Raja Singosari terakhir, namun Gelang-Gelang kemudian seperti hilang di telan bumi setelah berdirinya Kerajaan Majapahit.